Karena bagaimanapun juga komersialisasi dari semua program itu harus di-draw dari awal. Karena kalau tidak, program itu akan sia-sia. Bantuan bergulir, saya menghargai bahwa government memberikan beberapa revolving program apa, tapi di satu sisi saya lihat sangat lack of program on marketing side. Jadi mereka disuruh produce. Banyak perikanan darat di Saguling, di Cirata, di Maninjau, di mana kita baca kadang-kadang ribuan ton ikan mati. Mereka kehilangan tanah karena dijaminkan ke perbankan, but nobody do anything. Dispenda, saya kadang-kadang sampai sedih gitu Pak Konco. Nobody doing anything, and nobody trying to stop it. Karena saya pikir itu seperti pemiskinan yang sistematis. You let this farmer to lose so much money. All the government do is collecting retribusi. And this is irresponsible. Dari hasil bumi yang lain, hanya karena intensifikasi cultivation aquaculture yang irresponsible. Dan kita tidak boleh salahkan mereka. Mereka just see the opportunity of business. Entrepreneur. Seharusnya pemerintah award the entrepreneurs. Dibinalah mereka. So this entrepreneurship is bringing a good thing, bringing profit, bringing commercial value kepada community. Dan senang kalau program subsidi itu dipakai misalnya membantu harga jaring yang murah. Jaring saat sekarang monopoli hanya satu perusahaan yang produce. Kemudian dengan ketatnya tekstil sebagai salah satu industri yang diproteksi, kita tidak bisa import jaring dari luar supaya harganya jadi murah. Karena is nylon. Nylon itu tekstil. Tekstil itu is special product yang diproteksi oleh pemerintah. Jadi kalau kita mau import itu, kita mesti punya NPK khusus, mesti Singapura itu 1/5 daripada harga jaring di Jakarta, di Cirebon. Nah, itu dimasuk. Dan itu adalah yang harus kita advokasi. Maksud nylon jaring dianggap tekstil. Nah, maksud kita mesti bikinkan baju dari jaring kasih sama Menteri Perdagangan. This is textile, bisa. Nah, ini yang begini Bu Den. Saya hanya praktisi, hanya punya pengalaman seperti ini, dan saya percaya bahwa subsidi BBM yang terbesar jatuh kepada para pencuri ikan. Saya sangat percaya bahwa nilai perikanan, nilai maritim kita sebagai sumber potensial income dan devisa negara itu much more daripada migas. Sebagai contoh tadi, saya dengan 200 nelayan di Simelu bisa dapat ekspor nilainya kurang lebih 3,5 juta sampai 5 juta US dollar. Over 200. Yang nangkepnya cuma sampah pakai tangan saja. Tidak pakai high super teknologi. Dan Pangandaran sebagai contoh, walaupun terpukul dengan tsunami, tapi hasil di Pangandaran juga sampai hari ini saya masih punya keyakinan tetap di atas 150 miliar. Yang hanya kalau dipikir mungkin sampai Pamong itu kurang lebih 20,000 ribu. Kurang lebih 50 ribuan jam terbang di seluruh wilayah Indonesia. Dan untuk wilayah West Coast Sumatera juga terkenal dengan surfing turismenya. Jadi setiap tahun kita bawa turis dari luar negeri ke wilayah Simelu, Rokot, Pulau Banyak, dan Mentawai itu kurang lebih sampai Krui, kurang lebih sekitar 27.000 sampai 35.000 turis. Ibu-ibu di sini, mohon maaf kalau saya setengah mengeluh atau setengah keluarkan unek-unek, tapi saya lihat we are wasting so much potential. Yang saya yakin. Terima kasih. Langsung saja, Ibu. Saya kira mungkin kalau tadi Bu Susi pajaknya 0% dan kalau pinjam uang buat kapal paling juga aktivitinya 5% saja. Dan dengan grace period yang sangat panjang dan sangat mudahkan. Nah itu saja 2 sudah akan nolong. Dan yang ketiga ternyata ada sistem manajemen di pelabuhan yang memang
Jadi sederhana, saya sebagai orang yang berpikir kebijakan, ya sudah, kita tegakkan saja. Dalam negeri harus menggunakan kapal Indonesia, gitu kan? Begitu orang ribut, loh, mana kapalnya? Oke, pajak keluarkan, dana siapkan, pelabuhan tata ulang, gitu saja. Itu tapi tantangannya luar biasa. Tidak perlu dipanggil. Itu suatu negara kepulauan besar ini. Nah, jadi tapi akan saya sampaikan. Pertama, memang kita harus membangun satu mainstreaming yang dengan negara kepulauan. Lanjut saja. Oke. Indonesia memang negara terluas, ya, negara kepulauan terluas. Kayaknya bukan hanya di laut, tapi juga di darat. Sebalik. Karena seringkali kalau kita bicara dalam maritim ini kayak kita sudah bisa beralih ke maritim, tidak bisa beralih. Dua-duanya saja. Kita kayak di darat dan di laut. Oke, lanjut. Indonesia yang sangat strategis di dalam sistem industri dan perdagangan dunia. Jadi 40% perdagangan dunia itu melewati laut Indonesia. Masa kita cuma menunggu saja lihat kapal-kapal lewat, gitu kan ya? Tentu tidak boleh begitu. Harusnya Indonesia menjadi pusat industri dan perdagangan global, karena katanya di tengah-tengah. Katanya lokasinya seperti Jalan Semanggi. Kalau kita berada di seperti Jalan Semanggi, harusnya tidak boleh miskin dan tidak menangkap buah pikir. Iya. Nah, jadi posisi kita di masa depan, Indonesia ini harusnya menjadi satu negara yang jaya, menjadi pusat industri dan perdagangan global. Artinya ini akan didukung oleh shipping dan shipbuilding. Ya. Nah, oleh karena itu, lanjut. Indonesia dilalui oleh laut yang sangat besar dari Pasifik ke Hindia. Aliran laut yang sangat besar di dunia. Dan balik-balik tenggelamkan, didorong air menjadi listrik, itu bisa menerangi Asia Tenggara. Dengan harga yang paling murah. Cuma memang tetap di atas nuklir. Kalau listrik ini 7 sen per kWh, tapi kalau arus laut itu hanya 1,5 sampai 4 sen saja. Jadi orang Asia Tenggara pasti akan beli. Kalau Filipina ada bikin sendiri ya. Nah, jadi saya musuh di laut. Kalau pasti di dalam tadi tidak hanya laut, darat dan laut. Pasti dia. Tinggal sekarang kan bagaimana caranya, gitu kan ya. Jadi Bapak Ibu, untuk membangun negara kepulauan memang darat dan laut. Tapi ketika kita bicara kemaritiman, pilar kebijakan. Ya. Yang pertama, membangun kembali sumber daya manusia, budaya dan iptek. Tata ulang saja kurikulum pendidikan itu. Ya, tata ulang. Dan undang saja dunia menjadi pusat riset dunia terkemuka dunia. Bahkan bisa satu. Ya. Pilar kedua, ekonomi. Ketika kita bicara ekonomi, maka tadi memang digambarkan ikan, oke, yang paling cepat, karena begitu beli kapal, begitu beli jaring, begitu beli perahu, tangkap ikan, kemudian jadi uang langsung. Tapi yang kedua, pariwisata bahari. Pariwisata bahari ini luar biasa. 8 tujuan wisata kelas dunia bisa dibangun. Lebih dari Asia, Mediterranean dan Karibia. Bisa. Bagaimana kebijakannya? Sudah rumusannya seperti yang tadi saya sampaikan dari kapal. 70% berkaitan dengan laut. Pastilah kita berkata. Karena kapal ini adalah infrastruktur. Kapal itu infrastruktur. Yang disebut oleh misalnya Bapak calon Presiden terpilih. Tol laut. Membawa kapal besar membawa barang dari barat ke timur itu bagus gitu. Tapi bagaimana membawa barang dari timur ke barat jadi pulangnya kalau tidak ada yang dihasilkan sana? Jadi memang kapal kita bangun, tapi untuk
sementara kita bisa bangun tadi Singapura Bank 10 triliun Pak dari jualan tanah saja. Tapi itu bukan tujuan akhir. Yang kita inginkan adalah terjadi kawasan industri, orang pasang pabrik, lalu anak-anak kita kerja 600.000 orang ya, di industri, dan terjadi pertokohan baru, hotel baru, perkantoran baru, jadilah Singapura baru. Itu kebutuhan kita. Tanpa uang negara. Ya. Nah, tata ruang tadi yang ketiga, yang keempat pertahanan dan keamanan. Ya, berpikir maritim memang harus lengkap, termasuk pertahanannya bagaimana. Pak Jokowi menyatakan bahwa akan jadi poros maritim. Walaupun tetap ada benang merah, karena nggak mungkin kelautan lepas dari maritim. Karena sebenarnya kalau kita ngomong kelautan itu adalah lebih kepada apa yang di permukaan laut, apa yang di bawah laut, di bawah tanah, kemudian subyek dan sebagainya. Dan kalau kita ngomong maritim itu lebih kepada kapalnya, shippingnya, dan seaborne dan seterusnya, termasuk di situ safety net dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara tentang itu, kita pertama kali mesti tahu persis supaya kita semua sama persepsinya mengenai maritim dan laut itu sendiri. Kita sudah siapkan ya Pak Punjo dari tahun 2000. Ya, itu Gus Dur baru membentuk DKP ya, kalau nggak salah 1909, kemudian diganti oleh dimotori oleh Pak Sarwono, kemudian kami waktu itu di Dewan Maritim Indonesia bersama-sama Pak Sondi. Pak Sondi ini orangnya hebat sekali menurut saya, karena beliau bisa berkotak belajar ini. Tapi orang ada yang tahu kayaknya ya, atau mungkin lupa, pura-pura lupa. Karena saya berkali-kali dalam setiap pertemuan Pak Sondi ini ngomong nggak ada, saya bilang gitu ya. Itu ngomong invest, tugas Pak Jokowi mengawal itu, mengadvokasi itu dari mulai 2005 sampai kemarin 2014 setiap tahun mengadakan pertemuan. Tapi saya lihat Pak Sondi nggak ada gitu ya. Tapi tadi lagi ngilang mau pulang soalnya. Jadi itu menarik sekali karena akhirnya ya, seperti disampaikan tadi INSA punya kapal luar biasa sampai 4 kali yang kita sedih sekali karena hampir 98% sebelum kabultas itu dilaksanakan secara konsekuen oleh pemerintah, itu sekitar 58% itu kapal-kapal asing, kita cuma 2%. Jadi pada apa yang disampaikan kepada Pak Punjo tadi mengenai legal, jadi kita lihat di sini ada hukum laut dalam arti kata luas, law of duty, kemudian hukum laut law, kemudian ada hukum laut dalam pengertian publik dan hukum laut dalam pengertian perdata. Kalau kita dengar di luar ini disebut maritime law, kalau di mengenai hukum laut publik disebut law of the sea. Turunannya undang-undang kelautan, Mas. Undang-undang kelautan itu di situ nanti kita bisa tambahkan nanti. Tapi mungkin saya mau lebih dahulu ke maritimnya. Di hukum maritim atau maritim law atau administrative law di bahasa Inggrisnya. Itu ada dua kelompok besar. Satu hukum maritim yang bersifat perdata, kemudian ada hukum maritim bersifat publik. Jadi kalau kita lihat di hukum maritim bersifat publik itu di sini dia hukum maritim tapi ada campur tangan pemerintah atau publik di sini. Itu di situ kita lihat, kita bahas ini pada waktu itu dibuat antara hubungan laut dengan UI, satu kita fakultas hukum dan kemudian kepala hakimnya adalah Pak Cak Simawan, kemudian kita masih di situ, dan itu kita mendapat bantuan dari konsultan di Komisi Maritim Internasional. CMI itu adalah suatu organisasi internasional yang berpusat di Brussel, di Belgia, dan didirikan di tahun 1896, jadi hampir lebih dari 100 tahun. Di Belanda sudah diganti berkali-kali, tapi di Indonesia kita masih pakai Kabupaten 22, ya, yang disebut dengan pelayaran. Dan di situ kita lihat ganti ruginya aja itu hanya 600 ya per paket barang. Itu yang disebut oleh orang-orang asing bahwa Indonesia concern. Jadi kembali itu tahun 80 sekian itu tahun 2015 ini saat kita yang dari DPI itu kemudian masuk ke mengenai safety-nya sendiri, mengenai kelaikan kapal. Kemudian jadi kapal itu mesti layak
setiap dia berlayar selalu ditangkepin oleh beberapa instansi. Saya sampai Pak Bupati, soalnya ada 17 instansi ya kalau nggak salah di sana. Jadi bayangin aja kapal rel rakyat yang berlayar dari Palembang ke Jakarta bisa 10 kali diberhentikan, satu kali mungkin 1 juta, 15 juta, akhirnya mereka sendiri yang itu kalau diberhentiin, dimintain surat-suratnya kurang dan sebagainya, dibawa ke pinggir, dibilang saya sudah ditangkap sebelumnya oleh mungkin tanda kutip instansi lain, dan sekarang kita punya ada kopinya, dia nggak mau peduli gitu ya. Dia bilang mesti yang asli, akhirnya emang alasannya hanya sebenarnya cawe-cawe aja gitu ya. Jadi itu sangat menyedihkan sekali dan itu terjadi terus sampai sekarang. Kalau bisa alhamdulillah, karena saya lihat Bapak Kapla walaupun dia mengkoordinasi tetap aja yang organisasi jalan sendiri. Jadi tetap aja mereka bisa cawe-cawe juga. Nah, dulu tidak jadi problem Bapak Kapla jadi Bapak Kapla karena jadi polisi air ya. Kalau angkatan laut kesempatan kepada angkatan laut maupun angkatan polisi untuk menjadi pimpinan di Coast Guard itu sehingga mereka bisa dapat bintang 4, nggak mesti jadi Kapolri atau Kasal, tapi bisa sebagai pimpinan. Periksa itu dikarenakan adanya perbedaan suku yang di sana ada Bugis dan suku Dayak melaksanakan pembuatan surat-surat yang tradisional itu terganggu oleh adanya perbedaan suku karena di Kalimantan Utara beda suku di situ. Jadi akhirnya kami banyak menangkap para kapal-kapal tradisional yang tidak bisa melaksanakan ataupun tidak menunjukkan surat-surat hal tersebut. Barangkali tadi kita sudah mendengarkan juga yang sifatnya praktis-praktis yang disampaikan Ibu Sri. Kemudian sudah sering ditanyakan atau keluar pada episode yang lalu, tapi rasanya saya kurang mantap dengan terminologi yang disampaikan pada saat itu. Barangkali karena Ibu pakar hukum, jadi bisa memberikan terminologi yang lebih jelas gitu Bu. Tadi kalau dikatakan yang kelautan itu sebenarnya berkaitan dengan apa yang dibutuhkan laut dan apa yang dimiliki laut. Ikut mimpi Pak Sony memiliki Singapura ya yang besar-besar dan kecil-kecil jumlahnya 14. Saya tidak tahu kenapa Bapak membentuk menyebutnya hanya 14 saya tahu. Namun pada kenyataannya selama 10 tahun ini beberapa produk perundangan tidak ditandatangani. Jadi saya berpikir dalam 10 tahun itu kali 365 hari ngapain? Saya hanya begitu saja karena saya akan berbagai-bagai protected areas untuk keperluan marine environmental protection. Malah ingat saya kita bercita-cita membuat 20 juta hektar marine protected areas di seluruh Indonesia yang sekarang barangkali sudah tercapai lebih dari 15 juta hektar. Ya, jadi saran saya Pak Konjo mungkin barangkali kita coba bikin dari list-list yang sudah kita buat itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada apa ya mengenai konsep mengenai Kementerian Maritim. Jadi saya lihat mungkin ini seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan tapi plus ada perhubungan laut di sini ya. Melihat terminologi ada maritim dan kelautan mungkin namanya juga Kementerian Maritim dan Kelautan ya. Ini mungkin mohon bisa dijelaskan lebih lanjut. Satu, kedua kaitannya dengan masalah lingkungan Pak. Silakan tahu. Sebelumnya seperti Pak Son, saya juga punya mimpi Pak. Saya ingin membuat Indonesia menjadi sebuah empire thalassocracy, maritime empire. Jadi semacam kerajaan maritim kayak Inggris, Britania Raya zaman dahulu kala. Dan yang kedua, arus baliknya Pramudia, saya sangat ingin mengembalikan kejayaan mulai dari teknologi sampai kehidupan masyarakat, antropologis dan budayanya seperti zaman dahulu kala. Tentu dengan suatu hal yang lebih modern. Saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, dalam penglihatan saya, gerak dari konsep ke bentuk material di Indonesia. Jadi sekarang kalau masalah putih mengutip ini, saya kira sudah menjadi satu tradisi yang harus kita rubah. Bukan itu caranya. Karena menurut saya ada satu masalah,
kekayaan alam yang diberikan ke Allah kepada kita belum menjadi rahmat, karena kita mempunyai kebiasaan buruk. Tiba-tiba kalau saya perhatikan dulu sebelum bangsa Eropa datang kemari, kita sangat jaya di laut, kita menguasai. Tiba-tiba kita dikejutkan bahwa apa-apa yang kita miliki itu mempunyai harga yang luar biasa. Jadi kita lebih senang hanya mengandalkan hidup menjual kekayaan alam saja, tidak mampu mengolahnya dengan baik. Tidak dasarnya bahwa Allah hanya memberikan kekayaan alam kepada mereka yang mempunyai teknologinya. Karena kekayaan alam yang tiba-tiba jadi mahal, kita neglected untuk memelihara teknologi lain makin mundur. Dan kalau kita lihat semua dari semua persoalan, yang paling mundur untuk kita bisa menjadi bangsa maritim adalah tidak menguasai sama sekali teknologi yang dibutuhkan. Kita dihadapi terus kenyataan karena tidak mampu membuat policy yang baik. Dan sebetulnya yang paling berperan untuk bisa membuat policy adalah capital tools. Sekarang ini lebih suka kita nonton, bukan bicara. Karena